salah mengidentifikasi satu masalah, dan masalah itu belum tentu tindak kriminal. Masalah itu ya masalah. Jadi bukan suatu tindak kriminal. Jadi masalah keluarga itu masalah internal. Tetapi karena sudah meluas menjadi mengganggu Kamtibmas, maka saya sampaikan kepada kepolisian maupun TNI untuk ngamping-ngampingi atau mendampingi hal ini sehingga kita tidak salah di dalam menentukan step langkah-langkah, karena salah persepsi artinya kita masuk ke dalam jurang sendiri di dalam melihat persoalan, salah menentukan langkah karena mengabaikan informasi-informasi atau tidak mendengarkan informasi-informasi yang informal yang dianggap tidak penting, terutama menyangkut korban yang direklamasi atau terbalik atau digusur. Semakin lama semakin sulit masalah itu, kalau dibiarkan malah semakin tambah. Itu mestinya secepatnya diselesaikan atau dipecahkan, dan semakin banyak unsur politik di dalam proses penyelesaian masalah maka akan semakin rumit. Jadi karena ada politiknya di situ. Jadi ada banyak yang cawe-cawe gitu loh. Jadi waktu itu tentunya Pak Haryanto sudah memberikan angin segar kepada saya dengan merestui perceraian. Tetapi perceraian itu sendiri bukan titik dari sebuah penyelesaian masalah. Jadi titik jelas permasalahan itu adalah adanya suatu kejadian. Jadi kejadian demi kejadian itu merupakan bentuk daripada obstruksi masalah yang sampai dengan sekarang menjadi titik pendulum organisasi yang salah satunya mengidentifikasi masalah. Sehingga kita kalau salah-salah mengambil keputusan, maka kita artinya akan memutar persepsi dan tidak pada titik bawah hitam. Jadi saya tidak mau dialihkan permasalahan ini ke urusan politik dan cawe-cawe di dalam politik. Jadi makin politis, makin banyak perdebatan, makin banyak wacana, makin banyak ketidakcocokan, makin banyak alternatif, dan makin banyak solusi, itu lebih baik. Jadi nanti banyak pandangan dari sini, monggo. Apakah saya salah sepenuhnya atau Bu Indah salah sepenuhnya, siapa yang menjadi masalah gitu. Ini adalah sebuah model atau roles di dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan tindakan dalam partai maupun di dalam organisasi, di mana ada proses interaksi antar sub unit, di dalamnya dibahas tujuan-tujuan dan kepentingan yang bertentangan, bertabrakan atau yang tidak. Jadi kita akan melihat iramanya saja. Diskonklusinya yaitu ada sekeping informasi interrelasi yang saat ini menjadi masalah serius dan menjadi masalah akut. Karena apa? Tidak ada keterbukaan, tidak ada sebuah pertemuan untuk menyatukan persepsi atau mempersoalkan persoalan bersama, sehingga masalah-masalah itu tidak bisa kita lupakan karena banyaknya indikator yang diakumulasi dalam permasalahan itu. Jadi banyaknya masalah itu bukan masalah sebenarnya. Banyaknya masalah itu adalah peluang. Jadi dengan banyaknya masalah itu, kalau kita bisa memanajemen, itu adalah peluang untuk berkembang, sehingga perlu kewaspadaan. Jadi perlu kewaspadaan secara komprehensif menyeluruh dan bersama terhadap dampak yang timbul dari sebuah keputusan itu sendiri, karena organisasi bisa melangkah itu berdasarkan rapat dan koordinasi dan pendapat. Di situ ada matanya, ada kakinya, ada tangannya, ada telinganya. Di situ ada melihat, merasa, dan mempertimbangkan. Kita bahwa di situ ada pertimbangan strategik yang sungguh-sungguh perlu kita buat keputusan force major. Itu ada force majornya yang jelas-jelas tidak menuruti force minor. Jadi force major itu tidak mengikuti force minor atau minor, yang sehingga menimbulkan face threatening era atau menilai orang yang tidak pada tempatnya, yang melupakan sebuah identifikasi, lupa jati diri atau lupa diri. Jadi saya kira berebut dan menipu itu
lihat-lihat ya, lihat-lihat posisinya di mana, kompartementalisasinya di mana. Nah, kita buka saja apa yang saya sampaikan kepada BPKP Kabupaten Pati, yaitu dengan ini kami Hartini selaku juru bicara korban pentelantaran, dengan adanya perselingkuhan masif yang dilakukan oknum guru SD 03 Tambak Roma atas nama Indah Wahyu Widiawati yang diduga dengan Kepala SD 1 Pakis, ya, ada hubungan khusus atas nama Jaryo, yang selama ini Jaryo ini sering meneror saya, ini ada unsur apa gitu. Jadi kita nanti ditanyai Aryo Singgih ini minta diklarifikasi soal hubungan dengan kedekatan-kedekatan itu sampai hingga per hari ini masih meneror saya, dan dalam hal ini akan pasang badan terhadap tanggungan apapun yang ditanggung oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati. Yang kedua adalah adanya dugaan perselingkuhan masif yang dilakukan Indah Wahyu Widiawati, dugaan aroma tidak sedap. Jadi dengan Dahlan Iskanto atau kedekatan itu diakui sendiri oleh Dahlan Iskanto yang tidur satu bantal, hidup bersama di perumahan Kamis hingga Sabtu berlangsung selama 1 tahun. Yang ketiga adalah dugaan perselingkuhan masif dengan Sunarto SPD. Ini sudah berakhir. Terus dugaan kedekatan dengan Purwanto, Kepala SD Pakis, yang dibutuhkan cat dan komplikasi. Yang kelima adalah tuntutan pemenuhan alasan insentif tunjangan gaji. Yang keenam adalah tuntutan hak makan, tuntutan sanksi-sanksi denda lainnya atas pelanggaran-pelanggaran fair sharing lainnya, dan penutupan sanksi administrasi pembayaran tentang kepada pihak-pihak baik surat, karpen, saudara Sestuti. Dan bahwa sampai dengan hari ini, ya, Saudara Indah Wahyu Widiawati masih belum diketahui tempatnya. Jadi tidak diketahui tempatnya, dan tempat tinggalnya, domisilinya berpindah-pindah tempat, dan menjadi beban semua orang, dan tidak dapat ditemui secara baik-baik di SD 3 Tambak Roma untuk diajak bicara secara baik-baik. Dan berangkat dari permasalahan itu, karena permasalahan itu tidak di sini saja, Pak. Jadi Saudara Indah Wahyu Widiawati itu melakukan penipuan berupa sertifikat dan sebagainya itu di Rembang, di Blora, ya, di Tambak Romo, di Winong, dan di tempat lainnya. Tentunya kami kewalahan jika hal ini tidak kita koordinasikan dengan kepolisian. Harapan kami Saudara Indah Wahyu Widiawati itu segera dapat diproses secara hukum, ditangkap, ya, dan tidak dapat ditawar-tawar lagi, ya. Kami akan bantu memberi keterangan, menyampaikan semua klarifikasi ini. Kami sampaikan keluhan ini langsung kepada BPKP untuk dapat ditindaklanjuti dengan melalui bantuan kepolisian, Satpol PP ataupun kejaksaan, melalui Bakor Wilpadi, agar tidak dihalang-halangi. Kami belum tahu bagaimana cara menyampaikan pengaduan atas pelanggaran etika disiplin PNS, maka dengan ini kami sampaikan melalui YouTube, ya, melalui Facebook, untuk kita sampaikan kepada Satpol PP, kepada BPKP, dan hal yang demikian itu dapat kita tindak lanjuti. Kami sampaikan agar ada kerjasama yang baik, kerjasama yang hierarkis, sehingga siapa-siapa yang dapat dalam kasus ini kita layangkan surat via pos, ya, kepada polsek-polsek terkait atas kejanggalan penanganan dan sebagainya. Maka mohon dapat berkoordinasi dengan LPSK, dengan Ombudsman RI untuk mengawal kasus tersebut demi menyelesaikan kasus tersebut dengan cara yang paling baik. Perlu kami memberikan tahu bahwa kepada Bapak Kapolsek Kunduran, selain memiliki catatan kejahatan sebagaimana dilaporkan tersebut, Saudari WW diduga juga melakukan banyak kejahatan di wilayah Pati dengan modus yang sama, yaitu penipuan dan modus hutang yang tidak mau membayar. Nah, ini jadi permohonan saya dalam penanganan kasus penipuan, penggelapan, dan manipulasi atas kasus ini dilakukan secara seksama, secara baik-baik oleh Polsek Kunduran, Polres Blora. Dalam hal ini kami mohon agar ada SP2HP dan keseriusan penelusuran proses hukum yang objektif. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, karena ini ada banyak stakeholder yang terlibat dalam melakukan, ya, menangani kasus ini.
baik maupun tidaknya kita sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.